Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sahabat beriman, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang beruntung dalam hal keduniaan, agama dan menjadikan kita beruntung dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara menggaruk di dalam solat agar solat kita tidak batal. Ya, jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di antara hal yang dapat membatalkan solat adalah melakukan gerakan, ya, melakukan 3 kali gerakan anggota besar secara berturut-turut. Ya, jadi oleh para ulama, ya, gerakan di dalam solat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya gerakan anggota berat, ya, yang kedua ada namanya gerakan anggota kecil. Ya, yang digolongkan oleh anggota berat atau anggota besar, yang apabila kita melakukan gerakan dengannya 3 kali berturut-turut akan membatalkan solat kita, termasuk menggerakkan tangan atau lengan, ya, menggerakkan kepala, menggerakkan kaki, ya, menggerakkan kaki, ya, seperti ini, ya, ini termasuk gerakan besar. Yang apabila kita melakukannya 3 kali berturut-turut, maka itu akan membatalkan daripada solat kita. Kemudian yang kedua, anggota kecil, ya, yang termasuk anggota kecil seperti, ya, jari-jari tangan. Ya, jari-jari tangan ini digolongkan anggota kecil atau anggota ringan, ya, yang mana meskipun kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota kecil ini, itu tidak sampai membatalkan solat kita. Ya, yang tergolong anggota kecil tadi seperti jari-jari tangan, ya, jari-jari tangan, telinga, lidah, mulut, mata, itu termasuk anggota kecil. Ya, termasuk juga, mohon maaf, kemaluan, ya, itu termasuk daripada anggota ringan atau anggota kecil yang apabila kita melakukan 3 kali gerakan berturut-turut karena ada hajat, maka itu tidak sampai membatalkan solat kita. Ya, akan tetapi jika dilakukan dengan cara main-main, ya, meskipun gerakannya anggota kecil, misalnya sementara solat ada kucing, ya, maka itu juga akan membatalkan solat. Yang membatalkan solat bukan geraknya, akan tetapi main-mainnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggaruk anggota badan kita yang terasa gatal saat kita sholat? Ya, maka caranya agar sholat kita tidak batal, ya, caranya seperti ini. Ya, misalnya yang gatal itu bagian sini, ya, maka caranya kita pindahkan satu, ya, kemudian setelah sampai di situ kita gerakkan jari-jari tangan kita, ya, tanpa harus menggerakkan lengan kita. Karena kalau kita gerakkan adalah lengan kita ini, maka itu akan membatalkan sholat kita. Contoh misalnya, ya, 1, ya, 2, 3. Ya, karena dilakukan 3 kali berturut-turut, maka itu sudah membatalkan sholat. Ya, ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini: 1, 2, 3. Nah, itu sudah batal sholatnya. Ya, karena itu merupakan anggota kecil. Atau boleh dengan merupakan gerakan anggota besar secara 3 kali berturut-turut. Boleh menggunakan anggota besar untuk menggaruk, tapi caranya seperti ini, jangan berturut-turut, harus ada jedanya. Ya, misalnya gatal di bagian dada. Ya, 1, kita diam. Ya, kemudian ketika kita kembalikan maka dihitung 1 lagi karena sudah ada jeda. 1, 2. Nah, itu baru dihitung 2. Ya, tapi kalau 3 kali langsung 3 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu sudah batal karena sudah melakukan gerakan anggota besar 3 kali berturut-turut. Ya, jadi caranya yang lebih aman tadi, kita pindahkan lengan kita ke tempat yang gatal, kemudian kita menggaruknya dengan menggunakan jari-jari tangan. Ya, seperti misalnya jika yang gatal itu anggota bagian belakang, sementara kita sholat gatal bagian belakang, maka kita boleh, ya, maka menggerakkan tangan ke anggota yang gatal itu baru dihitung satu kali gerakan. Contoh misalnya yang gatal bagian belakang, ya, 1. Ya, sekali lagi kita ulang, 1. Ya, Setelah tangan kita di belakang, jangan digerakkan seperti ini, karena itu dapat membatalkan
sholat kita jika dilakukan 3 kali berturut-turut. Ya, tapi cara menggaruknya seperti ini. Ya, ketika kita memindahkan tangan ke belakang, ya seperti ini. Ya, setelah sampai di anggota yang gatal, cukup kita menggerakkan jari-jari tangan kita. Ya, jari-jari tangan kita ini meskipun melakukan banyak gerakan, itu tidak dihitung membatalkan sholat, karena ini merupakan anggota ringan. Ya, anggota ringan yang apabila kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota ringan ini tidak membatalkan sholat kita. Beda halnya dengan anggota besar tadi seperti lengan, kaki, ya, kepala, yaitu termasuk anggota besar. Ya, atau misalnya gatal di bagian mana ya? Coba kita praktekkan. Gatal misalnya di bagian paha. Ya, ketika kita sholat gatal. Nah, caranya kita pindahkan ke bawah, kemudian kita menggaruk dengan jari-jari tangan kita. Ya, kecuali kalau gatalnya itu sudah tidak tertahankan, ya, dan membutuhkan 3 kali gerakan anggota besar atau bahkan lebih. Ya, gerakan anggota besar secara berturut-turut. Ya, karena itu dihitung darurat, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Sebagaimana keterangan guru kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, boleh nanti dilihat referensinya atau datanya di deskripsi video ini. Contoh misalnya kita sholat, ya bagian belakang ini sudah tidak tertahankan lagi. Ya, di sini bagiannya di bagian punggung ini gatal semua. Ya, sementara kita sholat, maka menggerakkan anggota besar seperti ini 3 kali berturut-turut atau bahkan lebih tidak sampai membatalkan sholat, karena itu terhitung darurat. Ya, terhitung darurat. Karena darurat, maka meskipun gerakannya lebih daripada 3 kali anggota besar, maka itu tidak dihitung membatalkan sholat. Ya, beda kalau hanya gatal-gatal biasa seperti tadi. Ya, kalau cukup menggerakkan anggota ringan atau anggota kecil yang telah kita sebutkan tadi. Ya, jadi seperti itulah cara menggaruk saat kita sholat agar sholat kita tidak batal. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.